Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Nawawi Nahyu, kelas 3B dengan NPM 02112419. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik banget nih, soalnya berkaitan erat dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, judulnya yaitu Komunikasi Budaya di Dunia Kuliner antara Etika Meja Prancis dan Kebiasaan Makan di Indonesia. Nah, kenapa kuliner? Nah, soalnya makan itu bukan hanya sekedar soal ngisi perut nih, tapi juga cara kita berkomunikasi, terus nunjukin nilai, sama membangun relasi. Nah, lewat meja makan juga kita tuh bisa tahu nih bagaimana budaya itu bekerja, baik di Perancis yang mejanya penuh dengan aturan itu, ataupun di Indonesia yang makannya bersama-sama, beramai-ramai, yang penuh dengan kehangatan. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi secara kronologis. Jadi kita dari masa lalu dulu nih, terus ke masa sekarang, lalu ntar ke masa depan kayak gimana nih. Nah, langsung saja di masa lalu ini ada akar sejarah dan filosofi. Nah, kuliner itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal budaya. Nah, jadi meja makan itu menjadi ruang komunikasi. Di Perancis tuh makan sebagai simbol status. Nah, di Indonesia itu makan sebagai simbol kebersamaan. Nah, selanjutnya ada etika meja di Perancis. Nah, sejak era Louis XIV di abad ke-17, jamuan makan di Istana Versailles itu menjadi panggung status sosial. Nah, tata cara duduk, hidangan, sama cara memegang garpu dan pisau itu tuh nunjukin hierarki. Nah, filosofi utamanya itu makan adalah ritual sosial yang menampilkan keanggunan dan kontrol diri. Nah, jadi aturan di meja makan atau table manners ini itu tuh baru ada di abad ke-17 di eranya Raja Louis XIV. Nah, jadi yang nyiptain table manners ini Raja Louis XIV. Nah, sejak saat itu, jadi di Perancis itu setiap makan selalu menggunakan table manners. Nah, selanjutnya ada kebiasaan makan di Indonesia. Nah, kalau kebiasaan makan Indonesia itu tradisi agraris yang melahirkan budaya makan komunal atau yang beramai-ramai bersama-sama. Nah, kayak lesehan, liwetan, tumpeng, terus kalau orang Sunda mah papahare gitu ya. Nah, terus abis itu makan dengan tangan itu dianggap wajar di Indonesia karena bermakna. Karena kalau makan dengan tangan itu tuh menyatakan kalau kita menyatu dengan makanan gitu. Nah, nilai utama itu ada gotong royong, kebersamaan, dan juga kehangatan. Nah, langsung ke masa kini ya sekarang. Nah, di masa kini ini ada globalisasi kuliner. Nah, fine dining di Indonesia itu ngadopsi budaya dari barat. Jadi kayak piringnya satu orang satu gitu. Terus piring satu orang satu. Kemudian meja juga ditata sedemikian rupa. Nah, sementara hidangan Indonesia di Prancis itu di plating, dihias dengan elegan, dengan rapi, sesuai dengan mereka menghias hidangan Prancis. Jadi kayak pertukaran budaya. Lalu selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama ada orang Indonesia di Prancis. Orang Indonesia di Prancis itu harus belajar table manners, soalnya kan budaya di Prancis itu mereka pakai table manners kan. Masa kita ke Prancis tapi kita tetap makan pakai tangan, berarti kan kita nggak menghargai budaya mereka dong. Jadi orang Indonesia di Prancis usahakan ya memakai table manners, kayak nggak minum sebelum toast, sama ngikutin nih urutan makannya. Kalau di Prancis kan urutan makan tuh yang pertama ada minuman pembuka, kemudian ada hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, terus ada minuman penutup yang kelima. Nah, itu tuh harus diikutin. Kalau di Indonesia kan bebas ya urutannya. Nah, selanjutnya ada orang Prancis di Indonesia. Ini kebalikannya nih. Nah, kalau orang Prancis di Indonesia sama, mereka harus belajar makan tuh bareng-bareng, kayak lauknya di tengah, terus abis itu mereka ngambil lauknya.
nggak satu piring satu nih, jadi nggak sendiri-sendiri, nggak individual, tapi sharing bersama-sama ya. Ini contoh nyatanya ada liwetan di Jawa Barat versus jamuan resmi di Paris. Nah itu kan beda banget tuh. Nah selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah tantangannya itu perbedaan persepsi nih. Orang Prancis nganggep makan pakai tangan itu jorok, nggak higienis, karena kan tangan tuh kotor ya, sedangkan mereka tuh makan pakai alat makan, jadi kayak mereka tuh menganggapnya bersih. Sementara orang Indonesia juga menganggap aturan makan di Prancis itu ribet banget nih dan juga kaku, kayak mau makan aja banyak banget aturannya. Nah itu tuh perbedaan persepsi yang menjadi tantangan nih. Nah selanjutnya ada solusinya nih. Solusinya nih ada kayak edukasi lintas budaya, ataupun bisa workshop etiket. Dan juga kalau misalkan kita menjamu tamu atau kita dijamu oleh orang lain, itu tuh sebisa mungkin tuan rumah itu menjelaskan aturan makannya gitu. Nah selanjutnya ada masa depan. Nah di masa depan ini ada hibridisasi budaya kuliner. Nah jadi muncul konsep komunal fine dining. Jadi meja panjang bergaya Prancis, rapi, tapi di tengah-tengahnya lauk untuk sharing ala Indonesia nih. Nah ini namanya fusion dining. Nah fusion dining ini ngegabungin estetika Prancis sama kebersamaan makan Indonesia. Soalnya kan dia lauknya sharing ya di tengah-tengah, cuman dia piringnya tuh masih piringnya sendiri ya, jadi nggak kayak Indonesia yang satu piring rame-rame gitu, enggak, cuman kayak satu piring sendiri tapi lauknya sharing gitu. Ini bagus banget nih untuk menjadi komunikasi lintas budaya. Lalu selanjutnya ada etiket global yang fleksibel. Nah jadi generasi muda itu menciptakan etiket baru yang inklusif. Nah prinsipnya pakai konteks first, jadi aturan tuh mengikuti tuan rumah. Nah ada 3C nih. C yang pertama itu ada clarity, kejelasan. Jadi jelasin dulu nih ke tamu kita kalau misalkan kita menjamu itu tuh aturan makannya kayak gimana. Kayak misalkan oh kalau di Indo makan tumpeng tuh sharing gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah terus makannya pakai tangan gitu, itu tuh dikasih tahu dulu biar nggak kaget, nggak culture shock ya. Nah terus C yang kedua ada care, peduli. Jadi walaupun kita udah ngasih tahu, kita tetap harus ngasih opsi nih, kayak ada sendok garpu. Jadi kayak antisipasi aja kepedulian kita ya. Jadi kita nyiapin opsi, atau gua kita nyiapin tisu basah, hand wipes untuk ngelap tangannya. Walaupun udah dijelasin nih aturan makannya gimana, tapi tetap tanyain kejelasannya, apakah mereka berkenan untuk mengikuti nih makan pakai tangan. Pasti kan asing banget bagi mereka, jadi ditanyakan. Jika memang berkenan ya udah pakai tangan, kalau misalkan tidak berkenan itu bisa memakai opsi yang tadi di care ya, di C yang kedua itu kayak ngasih sendok, garpu gitu. Lalu selanjutnya ada diplomasi kuliner nih. Nah jadi kuliner itu menjadi soft power. Nah kayak Prancis nawarin estetika sama detail, dan Indonesia nawarin kehangatan dan kebersamaan. Nah festival kuliner internasional dan kolaborasi chef itu bisa menjadi ruang diplomasi budaya. Jadi kalau misalkan ada chef Indonesia dan chef Prancis berkolaborasi, itu kan dapat menjadi hal baru kan, dapat menghasilkan hal baru kayak tadi yang fusion dining tadi yang sudah saya jelaskan. Nah terakhir ada kesimpulan nih. Nah jadi makan adalah komunikasi budaya, dari formalitas Prancis hingga kehangatan di Indonesia. Kuliner itu menjadi bahasa internasional untuk membangun relasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita ulas kembali ya materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi yang pertama ada di masa lalu nih. Di masa lalu tuh nunjukin akar tradisi dari Prancis yang etika mejanya penuh dengan aturan, dan Indonesia yang kebiasaan makannya bersama-sama dan hangat. Kemudian ada di masa kini nih, yaitu memperlihatkan pertemuan dan adaptasi, di mana globalisasi kuliner membuat kita saling belajar. Nah, terus selanjutnya ada di masa depan nih, membuka peluang integrasi dan diplomasi, menjadikan kuliner sebagai bahasa universal untuk membangun relasi antar bangsa.
Nah, jadi dari formalitas Prancis hingga kehangatan di Indonesia, jadi kita tuh belajar makan itu bukan hanya sekadar aktivitas biologis, tapi juga komunikasi budaya yang menyatukan manusia. Nah, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.